Baiklah, kita akan segera mulai wanita pada sore hari ini. Kita pujikan dan merohani 179 Bapakku Rindu. Ajarku lebih dalam.
datang kembali untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa kami Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, sampai satu waktu kami bisa menyatu dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan sore hari ini untuk kembali kami bisa beribadah, melayani Tuhan dalam ibadah kaum muda remaja saat ini Tuhan. Sebab ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami mengundang Dikau sebagai imam besar. Hadirlah Dikau untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci Tuhan, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami. Mulai dari memimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, semua diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami semua umat-Mu, baik ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kami dengan Tuhan urapan yang sama, menguasai kehidupan kami semua, bahkan mencengkeram kami untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima Tuhan, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Nama terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Namun kami sadari iblis semakin keras berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menghalangi kami untuk Tuhan beribadah kepada-Mu. Bahkan di saat kami beribadah, mengalihkan konsentrasi kami kepada perkara yang lain. Sebabnya bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis dan ya di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami semua, sukacita dari surga kami boleh alami, rasakan dalam kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, mujizat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saudara-saudara kami lain Tuhan, berkemurahan kiranya bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami. Juga gereja-gereja lain yang bersemangat beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, untuk kami semakin menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, untuk selalu siap menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat sore. Puji syukur cinta kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, di mana pada sore hari ini kita dapat kembali lagi datang beribadah kepada Tuhan, datang memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menyembah Tuhan. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online dan siaran tunda. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Baiklah, kita pujikan pujian kita dalam rohani 398 Sungai Sukacita. Aku
122, kiri kananku ada Tuhan. Selalu ada Tuhan dalam kehidupan kita di hari-hari yang terakhir ini. Baiklah, puji-pujian dari kaum muda, setelah kami kembalikan pujiannya. Dipersilakan. Aku
Kiranya Tuhan Yesus berkati pujiannya, dan bisa menjadi saksi, dan bisa berkat bagi kita semua. Biarlah selalu pemerintah Tuhan dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat kepada Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Biarlah kita lanjut pujian kita dalam rohani 278, api kemuliaannya. Dan pada kamu yang memusikkan kepada Tuhan, saya persilakan. Semakin berkobar dalam pelayanan kita, lebih sungguh-sungguh melayani lagi dalam ibadah kepada Tuhan. Baiklah, kita lanjut ujian kita dalam Nurani 230, kita dipilih. Dari gunung sana, kemuliaan
selalu menyerahkan hati Tuhan, dan biarlah kita lebih taat lagi dan lebih setia kepada Tuhan. Dan kalau tidak ada lagi yang masuk ke Tuhan, puji-pujian setiap hanya lagi, kita akan segera melakukan firman Tuhan. Kita pujikan dan ulangan rohani 247. Sudahkah kita siap sedia? Semakin singkat ini Tuhan kami gunakan dengan sebaik-baiknya, jadi kehidupan yang bijaksana, mempergunakan waktu untuk semakin menjadi kehidupan yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan, kehidupan yang semakin menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Untuk satu waktu jika Engkau datang kembali, kami dalam keadaan posisi yang siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ini yang sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami, selalu mempersiapkan kehidupan kami untuk selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terbuka bagi kami. Sebab nyatakanlah bagi kami saat ini, bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan kami dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai manusia sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita Tuhan. Urapi juga kami semua, umat-Mu baik yang di tempat ini, yang mengikuti ibadah lewat saluran internet secara langsung maupun jalan tunda, dimanapun kami berada, biar urapan yang sama menguasai kami ya Tuhan.
bahkan mencengkram setiap hidup kami itu. Sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau melembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman semakin bertumbuh, bahkan semakin menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap sampai buah yang matang ya Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu saat ini adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan kami, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang kami alami hari ini, baik dalam dosa-dosa, dalam pergumulan masalah, beban berat, penderitaan, semua menimpa kami. Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna, mulia untuk layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami sadari iblis tidak senang melihat kami. Dia berusaha untuk mencuri wanita firman yang ditaburkan lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main. Segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu, berfirman. Kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini, kaum muda remaja sekalian, bahkan siapapun kita yang mengikuti ibadah ini, ya, baik secara langsung maupun secara tunda, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat kebesaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan saat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan firman Tuhan yang kita tekuni di dalam setiap ibadah kaum muda di tempat ini dari kitab Nabi Daniel. Kita sudah bahas mulai dari bagian 1, pasal yang pertama, pasal 2, 3, hingga kita berada pada pasalnya yang keempat. Dan kesempatan saat ini kita masih akan membahas pasalnya yang keempat ini. Nanti bisa ibadah selengkapnya dari ayat 1 sampai ayat 37. Kita baca saja beberapa ayat di sini ya, di mana Nebukadnezar Raja Babel, ini raja yang terhebat pada masa itu, ya, hampir menguasai seluruh dunia ya dalam pemerintahnya. Tapi ketika dia meninggikan dirinya, Tuhan merendahkan dia, bahkan menghalau dia ya, sampai tempat tinggalnya dari istana tinggal di padang, dari makan daging makan enak jadi makan rumput. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Haleluya. Ini menunjukkan bahwa ya, raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, ini mampu melakukan apa saja ya di dunia ini, atas siapapun juga, orang yang kedudukannya tinggi maupun yang rendah ya, orang yang kuat, orang yang tidak kuat, orang yang pandai, orang yang tidak pandai, kaya, tidak kaya, siapapun kita ya, Tuhan sanggup untuk merendahkan kehidupan yang meninggikan diri dan meninggikan kehidupan yang merendahkan diri. Nah, jadi lewat kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya, biarlah kita hari-hari ini selalu merendahkan diri kita. Ya, bukan meninggikan diri ya saudara, tapi merendahkan diri supaya Tuhan tinggikan kita. Ya, jangan sampai kita meninggikan diri seperti Nebukadnezar di sini. Ya, ayatnya yang ke-30 saja kita baca, ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar? Dengan kekuatan kuasaku dan dengan kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang di padang. Dan kepadamu akan diberikan makanan rumput, dan seterusnya. Jadi dari istana tinggal di padang dengan binatang-binatang. Ya, dari makan daging, makan enak di istana, sampai makan ya,
rumput seperti lembu. Jadi kita sekali lagi menjadi suatu awasan, peringatan bagi kita untuk selama kita hidup di muka bumi. Mari saudara, kita selalu merendahkan diri, ya, supaya Tuhan meninggikan kita. Haleluya. Nah, kita masih belajar dari tua-tua. Selama mereka hidup di dunia, mereka merendahkan diri sampai saat ini mereka ada di takhta surga. Bahkan sampai di takhta pun dia masih merendahkan diri. Nah, ini ya pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai seperti Nebukadnezar, meninggikan diri malah direndahkan Tuhan. Ya, mari kita belajar seperti tua-tua, 24 tua-tua dalam Wahyu pasalnya yang keempat. Mari. Jadi Daniel pasal 4 ini ada hubungan dengan Wahyu pasalnya yang keempat. Ya, haleluya. Jadi ini suatu keadaan yang kontras, ya, keadaan yang kontras atau berlawanan, ya, berlawanan. Kalau Nebukadnezar dia direndahkan karena meninggikan diri, tetapi 24 tua-tua ini karena merendahkan diri dia ditinggikan Tuhan, dia diangkat Tuhan. Nah, mari kita baca kembali Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, mulai ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 4 ayat 3. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling takhta itu, nah, kita tahu semua bahwa takhta itu, ini di sini, ya, kalau kita bicara takhta di dunia saja, takhta itu posisinya raja. Takhta itu posisinya raja, kehidupan yang sudah diangkat, posisi yang paling tinggi, bisa memerintah. Ya, haleluya. Dan kita melihat di sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka, dan seterusnya. Jadi ternyata di sekeliling takhta, ya, Tuhan Yesus Kristus di surga, raja di atas segala raja. Di sekeliling takhta itu ada 24 takhta yang berisi 24 tua-tua. Ini kehidupannya sudah merendahkan diri selama mereka hidup di muka bumi ini sampai mereka diangkat, ya, di takhta surga. Oh, dalam posisi yang tertinggi. Namun apa yang kita lihat? Kita, ya, perhatikan sini. Haleluya. Apa yang terjadi di takhta itu? Ayatnya ke-10. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi sekalipun sudah ada di takhta surga, posisi yang paling tertinggi, tapi mereka masih juga tersungkur. Wah, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, suatu kerendahan hati yang sangat-sangat, ya, saya katakan luar biasa. Ya, di posisi paling tinggi pun di surga masih merendahkan diri, masih tersungkur. Ini pelajaran bagi kita, supaya selama kita masih hidup di muka bumi ini, ya, kita belajar seperti 24 tua-tua, menjadi kehidupan yang tetap merendahkan diri, sehingga mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai mereka ada di takhta surga, mereka masih tersungkur. Haleluya. Makanya saya katakan, ya, minggu lalu, ya, ini pembelajaran yang tidak pernah habis, sudah. Kita harus selalu belajar dan berjuang, ya, belajar dan berjuang untuk selalu merendahkan diri, tersungkur, ya, belajar dan berjuang. Seperti 24 tua itu, jangan seperti Nebukadnezar, oh, karena sudah hebat, wah, aku bangun ini kerajaan ini, wah, istanaku, kemuliaanku. Tapi Tuhan rendahkan. Seketika juga, belum habis bicara dia, Tuhan rendahkan. Jadi yang sombong, ya saudara, jangan sombong. Kalau muda kita semua, jangan sombong. Dengan apa yang kita capai saat ini, apa yang kita miliki, ingat itu semua dari Tuhan. Engkau bisa seperti ini, ya, dalam posisi seperti ini, apapun posisi yang kau hari ini, posisi tinggi atau posisi rendah, ya, sudah sukses atau belum sukses, ingat itu semua dari Tuhan. Belajarlah
Posisimu sekarang sudah tinggi, tetap merendahkan diri. Yang masih rendah posisinya tetap rendahkan diri. Tidak usah takut, satu waktu diangkat Tuhan. Ya, satu waktu diangkat Tuhan kalau kita terus merendahkan. Oh, puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa. Nah, ini saya sudah terangkan bahwa 24 tua-tua ini, di mana kita belajar dari mereka. 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal ditambah 12 rasul hujan akhir. Itulah 24 tua-tua. Ini kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Ya, di masa-masanya mereka dipakai Tuhan. Mulai dari 12 rasul hujan awal, itulah murid-murid Tuhan Yesus. 12 rasul yang dipakai itu memberitakan Injil dari Yerusalem. Kisah Rasul pasal 1 itu ayat 8. Dari Yerusalem mereka beritakan itu ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dan Injil sudah sampai ke ujung bumi. Sudah begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi 12 rasul yang awal ditugaskan memberitakan firman penginjilan sampai ke ujung bumi. Ya, itulah Indonesia, ya, negara kita ini adalah ujung bumi. Menurut peta penginjilan dari penginjil yang dipakai Tuhan dari, ya, negara barat. Ya, Indonesia adalah ujung bumi. Papua, karena di sana masih ada suku primitif yang masih hidup seperti di zaman batu. Tapi Injil sudah sampai ke sana. Nah, sekarang ini tugasnya 12 rasul hujan akhir. 12 rasul hujan akhir memberitakan firman, berbalik arah. Dari ujung bumi, dari timur kembali ke barat sampai nanti ke Yerusalem. Nah, ini lewat pemberitaan firman pengajaran. Jadi setelah penginjilan dilanjutkan dengan pengajaran. Penginjilan itu sama dengan Rasul Paulus katakan susu. Ya, susu harus meningkat kepada makanan keras, Ibrani pasal 5. Ya. Penginjilan juga sama dengan kabar baik. Amsal 25 ayat 25, kabar baik seperti seteguk air. Nah, orang minum susu kan ya seteguk air. Ya, setelah itu ya, minum rohani kita harus meningkat, ya. Harus meningkat sampai kita bisa digarap kerjakan firman pengajaran, ya. Supaya kita nanti ada bersama-sama 24 tua-tua. Oh, kita akan bahagia di takhta. Selama di muka bumi kita dipakai. Jadi mereka ini dalam kehidupan dipakai luar biasa di masanya. Mulai dari 12 rasul awal, wah, mereka dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan memberitakan firman penginjilan. Nah, begitu juga kita di zaman akhir ini. Sekarang kita berada di kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, 12 rasul hujan akhir ini dengan kehidupan yang masih banyak lagi yang dipakai Tuhan. Intinya 12 rasul hujan akhir. Tapi selain itu banyak ya kehidupan yang dipakai Tuhan. Ya, untuk memberitakan firman pengajaran sampai gereja Tuhan mencapai kesempurnaan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi intinya di sini adalah merendahkan diri supaya kau dipakai. Ya, kalau saudara mau dipakai dalam penginjilan, dalam pengajaran, merendahkan diri. Itu saja. Tersungguh. Banyak merendahkan diri supaya Tuhan pakai kita. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Sebab dengan pemberitaan firman ini, penginjilan ditambah pengajaran, oh, kita mampu menghadapi dunia yang sedang, ya, situasi yang tidak menentu, dunia yang sedang, ya, haleluya, situasi yang begitu menakutkan hari-hari. Nah, mari kita kembali melihat dalam Injil Matius pasal 4 dan pasal 15. Jadi saya ulangi lagi bahwa ya, kegerakan dalam penginjilan ditambah pengajaran, rasul hujan awal tambah rasul hujan akhir, ini sama dengan 2 kali Tuhan memecahkan roti, saudara. Ya, kenapa sampai 2 kali Tuhan memecahkan roti? Kenapa bukan cuma 1 kali? Ya, itu karena ya, rasul hujan awal harus meningkat ke rasul hujan akhir. Penginjilan harus meningkat ke pengajaran. Makanya 2 kali Tuhan Yesus memecahkan roti. Pada pemecahan roti yang pertama, Matius pasal 14 itu ayat yang ke-13, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini kegerakan dalam firman penginjilan untuk menambah kuantitas, menambah jumlah pengikut Tuhan. Ya, haleluya. Tetapi kita harus perhatikan, Tuhan pada pasal 15, Matius 15 ayatnya yang ke-32,
Tuhan Yesus kembali memecahkan roti untuk memberi makan 4.000 orang. Nah, ya, dengan 7 roti. Tadi 5.000 dengan 5 roti 2 ikan. Nah, yang selanjutnya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Ya, haleluya. Nah, ini menunjuk bahwa ya, kegerakan yang kedua ini kegerakan dalam pengajaran untuk ya menambah atau mencari kualitas, bukan cuma soal jumlah, tetapi kualitas. Jumlah itu penting, tapi harus berkualitas. Jadi jangan kita bilang, oh jumlah tidak penting, penting jumlah, tetapi jumlah harus berkualitas. Ya, jadi jangan kita bilang, oh penginjilan tidak penting, oh penting sekali penginjilan, penting, menambah kuantitas jiwa-jiwa. Tapi setelah itu harus terima pengajaran supaya kualitas kita bertambah. Ya, jumlah ya yang bertambah disertai kualitas yang bertambah. Sehingga pada pemecahan roti yang kedua ada 7 roti. Angka 7 itu apa? Roti itu firman, 7 itu sempurna. Berarti firman membawa kita kepada kesempurnaan. Itulah kabar mempelai ini, pengajaran. Membawa kita kepada kesempurnaan. Ya, haleluya. Nah, ini yang harus semakin kita perjuangkan untuk meningkatkan rohani kita. Sampai betul-betul hari-hari ini kita sedang digarap kerjakan oleh firman. Kita masuk ke gerakan Roh Kudus sejak akhir. Kegerakan dalam firman pengajaran. Jangan lagi ya orang yang sudah terima pengajaran, kenal pengajaran, tapi masih suka susu. Nah, bagaimana? Justru orang yang dari penginjilan datang kepada pengajaran, kita yang sudah dalam pengajaran kembali ke susu. Wah, ini penurunan rohani. Ya. Banyak sekarang orang dari penginjilan datang kepada pengajaran. Justru sekarang orang dalam pengajaran beralih ke penginjilan. Nah, ini kemunduran ya. Seharusnya kualitas itu semakin bertambah. Mari perhatikan ya. Terutama kaum muda perhatikan. Ini yang dipakai Tuhan. Ya, kalau ada yang muda ingat dipakai Tuhan. Di garda terdepan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman penginjilan menuju Yerusalem. Yesus tunggangi keledai muda menuju Yerusalem. Itu tadi saya katakan, berita ini, berita firman pengajaran dari ujung bumi kembali ke Yerusalem. Kita mau dipakai oleh Tuhan, asal kita mau merendahkan diri kita, terima firman pengajaran. Ya, semoga kita bisa. Dan tadi saya katakan, ya dengan kita menerima firman pengajaran dari penginjilan ke pengajaran, maka kita mampu menghadapi situasi dunia yang semakin menakutkan. Sebab di dalam Matius 14 dan Matius 15 ada 3 peristiwa. Ada 3 peristiwa di mana peristiwa ini menunjukkan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudara. Ya, saya ulangi, Matius 14 sampai Matius 15, di tengah-tengahnya ada 3 peristiwa yang terjadi. Ini menunjukkan atau menubuatkan 3 peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Sedang terjadi hanya. Sedang. Mulai dari 1, peristiwa pertama ini saya sudah jelaskan. Yang pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya menghadapi gelora laut. Ya, mereka pada ayat 24, perahu itu ya diombang-ambing dengan angin sakal. Oh, mereka tidak bisa maju. Angin sakal itu angin dari depan. Gelombang dari depan, wah, tidak bisa maju, bahkan mundur, terancam tenggelam. Haleluya. Tetapi Yesus datang meneduhkan badai. Makanya dalam pemecahan roti ini bukan dipecahkan oleh murid-murid ya, bukan dipecahkan oleh siapapun, tapi dipecahkan sendiri oleh Yesus. Yesus pecah-pecahkan roti. Ya, jadi Yesus yang memecahkan, artinya Yesus yang mempunyai firman penginjilan dan pengajaran. Jadi kalau kita punya penginjilan dan pengajaran, oh Yesus beserta kita, jangan takut menghadapi dunia yang bergelora. Saya katakan kalau gelombang itu besar, oh ini menakutkan juga. Kita lihat saja kalau di pantai, lihat ombak yang besar, oh takut. Apalagi orang sedang berlayar. Ya, nah posisi kita hari kita sedang berlayar menuju seberang. Ya, pelabuhan damai sejahtera kota Yerusalem itu tujuan kita. Harus ke sana dan melewati lautan dunia yang sedang bergelora ya, dengan keadaan-keadaan yang menakutkan ya. Haleluya. Banyak macam kesulitan, kesukaran hari-hari ya.
banyak kemustahilan, banyak penderitaan, banyak bencana-bencana terjadi. Ya, belum lagi dosa-dosa yang semakin memuncak. Nah, ini mau menenggelamkan. Tapi kalau kita ada dalam kegerakan penginjilan dan pengajaran, Yesus beserta dengan kita. Oh, puji Tuhan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih berada membahas yang kedua ini, ya. Kita masih berada membahas yang kedua ini. Yang kedua itu ayat 15, pasal 15 ya, ayat 1. Pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Ini ketika Yesus dan murid-muridnya menghadapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertahan dengan adat istiadat mereka. Ya, mereka adalah kehidupan yang sudah tersesat. Ya, jadi pada bagian yang kedua ini, peristiwa yang kedua ini, ya, ini menunjukkan keadaan dunia di akhir zaman yang sekarang ini, ya, ditandai dengan banyaknya penyesatan di mana-mana. Ya. Dunia tempat kita berada saat ini, dimanapun, di situ banyak penyesatan. Tuhan sudah katakan dalam Matius pasal 24 ayat 3, ayat 4, ayat 11, ayat 22. 4 kali Tuhan katakan waspada, jangan ada orang menyesatkan kamu. Ya. Angka 4 itu angka penjuru bumi, saudara. Artinya dimanapun kau berada, di utara, selatan, timur, barat, di dunia ini, di mana-mana ada penyesatan. Kita waspada. Jangan sampai kita tersesat. Ya, haleluya. Jadi Yesus menghadapi kesesatan daripada orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang tetap mempertahankan adat istiadat mereka, perintah manusia. Sehingga Tuhan katakan pada ayat yang ke-7, langsung saja kita baca ayat 7 atau ayat 3 dulu, ayat 3 baru ayat 7, ayat 3 dulu, ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ya, jadi firman Allah, pengajaran yang benar dilanggar, tetapi yang dilakukan malah adat istiadat, perintah manusia. Sehingga Tuhan katakan ayat 7, hai orang-orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 15, biarkanlah mereka itu, ya, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, mereka adalah kehidupan yang sudah tersesat. Buta. Namanya orang buta ya, maaf ya, buta secara jasmani. Ya, dia harus dituntun oleh orang yang melihat. Kalau orang buta dengan buta berjalan, pasti jatuh, pasti jatuh. Orang buta harus dituntun dengan orang yang melihat. Tapi masalahnya di sini, mereka, Tuhan katakan mereka orang buta tuntun orang buta. Itu orang yang tersesat. Nggak tahu jalan kemana, akhirnya jatuh, masuk lubang. Nah, ini kita harus waspada. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam penginjilan, tambah pengajaran, supaya kita teguh, tidak goyah menghadapi penyesatan di mana-mana. Oh, kita tetap jadi kehidupan yang berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus berjalan di jalan kebenaran, jalan kesucian, sampai kita sempurna. Ya, haleluya. Nah, sini kita melihat kesesatan orang-orang Farisi ini, ahli Taurat. Mundur kita membaca ayatnya yang ke ya 13 atau dari ayat 12. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan itu, jadi ini kata murid-murid ya kepada Yesus, bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Orang Farisi ya mendengar perkataan Yesus yang keras, mereka bersungut-sungut. Sehingga murid-murid bilang, oh, guru, perkataan itu membuat mereka tersandung. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kemudian tadi kita sudah baca, Tuhan katakan, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntun orang buta, jatuh semua dalam lubang. Ya, jadi bagi firman pengajaran yang benar, itu harus diberitakan, sekalipun keras. Sekalipun keras. Kalau orang lain tersandung dengan pengajaran yang keras, ya, dia tersandung, dia merajuk, dia bersungut-sungut, Tuhan bilang sini, biarkan saja mereka, biarkan. Itu pilihannya mereka. Sebab mereka adalah pohon yang tidak ditanam oleh Allah.
Mereka adalah orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi bukan berarti ya karena ya murid-murid katakan guru, perkataan membuat mereka tersandu. Maksudnya murid-murid ya berkatalah baik guru, ya yang senang-senang buat mereka, ya perkataan yang menyenangkan mereka. Tapi Tuhan katakan Tuhan tidak begitu. Ya, sekalipun mereka tersandu dengan perkataan firman, ya, firman pengajaran harus tetap disampaikan. Ya, jangan sampai lihat orang lain mengundurkan diri dengar pengajaran keras, terlalu keras, ya, sehingga mereka tinggalkan Tuhan, mengundurkan diri. Kemudian kita mau daripada orang lain tidak datang, sudahlah, beritakan kembali susu yang enak-enak, yang lucu-lucu. Nah, itu saya katakan tadi, itu kemunduran. Banyak sekarang orang pengajaran kembali kepada pengizinan. Kenapa? Ya, kalau pengajaran orang tidak suka. Tapi Tuhan katakan di sini, ya, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau sampai dia tersandung karena dengar pengajaran yang benar, yang keras, yang tajam, menegur, berarti mereka adalah orang yang tidak ditanam oleh Tuhan. Ya. Mereka bukan orang pilihan Tuhan, bukan orang yang akan ditetapkan Tuhan. Ya, Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi Matius 24 ayat 22 katakan orang yang dipilih pun bisa tersesat. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Contohnya Yudas ya, dalam pengembalaan kita sudah pengkhianat. Yudas jadi pengkhianat. Ya, saya sudah katakan Yudas ini orang yang disayang Tuhan. Tuhan sayang Yudas, kenapa? Sampai Tuhan sayang, sampai Tuhan percayakan kas keuangan, dia pegang. Ya. Sekali lagi saya katakan orang yang bisa pegang keuangan kalau sekarang secara jasmani ini orang yang sangat dipercaya, disayang. Ya. Tapi Yudas hianati kepercayaan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kaum muda, siapapun yang dengar saat ini, kalian semua, saudaraku, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat sayang kepada saudara. Tapi jangan sampai saudara hianati kepercayaan Tuhan. Jangan sampai. Ya, haleluya. Tidak lagi mau menerima pengajaran yang benar. Kenapa? Terlalu keras, lama dan sebagainya. Jangan sampai kita adalah pohon yang tidak ditanam oleh Tuhan. Pasti akan dicabut. Jadi orang itu satu waktu akan pergi dengan sendirinya. Makanya sistemnya saya, ya, haleluya, saya tidak mau pecat-pecat orang. Terserah dia. Ya, haleluya. Nanti Tuhan sendiri yang cabut. Bukan saya yang mau cabut. Tuhan sendiri akan cabut dia sampai ke akar-akarnya. Semoga kita bisa mengerti. Makanya kita harus perhatikan. Pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, kenapa? Kenapa sampai dia dicabut Tuhan? Ya, nah ini kita akan lihat lebih jauh supaya kita terhindar daripada ya pohon yang dicabut, supaya jangan sampai kita lagi kehidupan dicabut oleh Tuhan. Padahal kita sudah dipanggil, sudah dipilih oleh, tapi bisa saja kita terbuang. Namanya dicabut ya, dicabut untuk dibuang. Itu sama seperti dikatakan dalam surat Yudas. Kita baca surat Yudas, baca dulu Yudas. Ya, surat Yudas. Yudas ini yang satu pasal saja ya. Jadi penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya, bukan Yudas Iskariot. Tetapi ini adalah Yudas saudara Yakobus. Saudara sekandung dengan Yesus. Satu rahim dengan Yesus tapi lain benih. Kalau Yesus benih ilahi, mereka benihnya Yusuf. Ya. Suami dari Maria. Jadi Yudas ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas saudara Tuhan Yesus. Nah, dia adalah kehidupan yang berpegang teguh pada kebenaran firman. Makanya selalu saya katakan, saya sudah pernah bahas ini sampai kepada sidang jemaat. Yang terjadi hari-hari ini adalah Yudas, saudara Yakobus, saudara Yesus vs Yudas Iskariot. Nah, kehidupan itu tetap bertahan, pegang teguh firman pengajaran, melawan kehidupan yang jadi pengkhianat. Nah, kita mau ada di mana? Kaum muda, kita semua mau ada di mana? Mau ada di pihak yang mana? Ya, tetap teguh, pegang pengajaran yang benar, atau jadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Hidupannya dibuang karena kenapa? Dicabut dia
sampai ke akar-akar. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke Yudas 1 ayatnya yang ke-12. Yudas 1 ayat 12, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap, hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berakhir, berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah, bahkan pohon-pohon yang terbanting sama, ya, dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Pohon yang terbanting sama dengan pohon yang tercabut, bukan sekedar terbanting, tapi dia tercabut sampai ke akar-akar, ya, dicabut oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kita perhatikan lebih jauh lagi, lebih jelas, kenapa sampai bisa dicabut. Nah, ini kita perhatikan sampai ke akar-akarnya. Dicabut sampai ke akar-akarnya, ya, itu artinya ada masalah di akarnya ini. Nah, ini ya, perhatikan, pohon itu sampai bisa tercabut, ya, pohon yang tidak kuat, ya, kena angin, ya, terbanting, apalagi tercabut. Kenapa? Ada masalah di akarnya. Akarnya bermasalah. Nah, ini kita perhatikan, ya, jadi supaya kita tidak dicabut, bahkan pohon itu bisa menghasilkan buah. Nah, ini yang Tuhan nantikan, saudara. Kenapa pohon ditanam Tuhan? Supaya pohon itu menghasilkan buah. Sama dengan kita. Kita tanam satu pohon, ya, pohon yang berbuah, ya. Bukan pohon sembarangan, pohon yang ada buahnya. Yang kita tanam pohon itu supaya ada buahnya nanti, menghasilkan buah. Tapi kalau ditanam tidak berbuah-buah juga, satu waktu pasti akan ditebang. Haleluya. Jadi pohon Tuhan tanam, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu supaya kita menghasilkan buah. Itu Rasul Paulus kata, kalau aku masih hidup, supaya aku bisa berbuah lagi bagi banyak orang. Kalau Tuhan izinkan kita masih bernafas sampai saat ini, saudaraku, ini kasih Tuhan. Tujuannya supaya kita menghasilkan buah untuk Tuhan. Makanya perhatikanlah akar. Supaya bisa berbuah, akar yang harus diperhatikan dulu. Sebab ini penentuan. Akar itu yang menentukan, menyerap sari-sari makanan dari tanah supaya pohon itu bertumbuh dengan baik sampai menghasilkan buah. Ya, haleluya. Jadi di akar kita harus perhatikan. Kita harus memperhatikan. Ya. Yang pertama, ya, kita harus memperhatikan mulai dari akar. Jadi yang pertama ini akar dulu diperhatikan, ya. Jangan sampai akarnya bermasalah atau akar yang tidak baik, ya, akar yang tidak baik. Nah, saya akan jelaskan bagi kita bahwa ada tiga, ya, ada tiga sih. Banyak dalam Alkitab masih ada yang lain, namun kesempatan saat ini, ya, kita bahas tiga saja. Ada tiga, nih, ada tiga akar yang tidak baik, akar yang bermasalah, yang menyebabkan pohon itu tidak berbuah sampai dia dicabut sendiri oleh Tuhan. Nah, ingat di dalam satu peristiwa perumpamaan, Tuhan cari buah. Oh, mana ini? Ya, sudah ditanam, ya, bertahun-tahun, tapi pohon ini tidak berbuah juga. Dan Tuhan bilang, cabut, ya, tebang saya pohon ini. Ya, tapi pemilik kebun itu bilang, jangan dulu Tuhan, saya mau usahakan dulu dia. Tahun ini saya mau cangkul tanahnya ini supaya akarnya bagus. Ya, kalau tahun depan dia tidak berbuah, ya sudah, tebang saja Tuhan. Nah, ini tugas sebagai gembala, saudara. Ya, sebagai gembala yang Tuhan percayakan ini mencangkul, ya, tanah, ya, tanah hati kita. Haleluya. Supaya tanah hati kita ini adalah tanah hati yang baik, supaya akarnya juga baik, sampai bertumbuh, sampai hasilkan buah. Jadi tugas sebagai hamba Tuhan, ya, memberitakan firman terus. Haleluya. Berusaha untuk membuat, ya, hati-hati kehidupan kita semua menjadi hati yang lemah lembut. Tadi saya katakan kehidupan yang merendahkan diri, itu tujuan. Pemberitaan selalu sebagai hamba Tuhan sampaikan, tidak bosan-bosannya, saudara, sampaikan kepada kita semua, supaya kita terus merendahkan diri kita, melembutkan hati kita, supaya dihasilkan adalah pertumbuhan yang baik, akar yang baik, ya. Haleluya.
jangan sampai akarnya bermasalah. Ya, jadi tugas hamba Tuhan selalu mencangkul sampai mengingatkan, ya, berjuang lewat pemberitaan firman, sampaikan terus firman. Ya. Jadi kalau orang itu tersandung, ya itu salahnya sendiri. Tidak mau dia berarti bertumbuh dengan baik. Makanya Tuhan biarkan saja orang itu, Tuhan bilang tadi, biarkan saja dia. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan ya, sudah. Orang yang semacam itu, ya, tidak mau untuk diperbaiki, tidak mau dicangkul tangannya supaya baik, tidak mau diingatkan dengan firman, ya, keras hati, ya, biar saja. Tidak usah kita hakimi dia, nanti Tuhan sendiri cabut dia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Makanya sekali lagi, perhatikanlah akar, jangan bermasalah akar, jangan akar yang tidak baik. Nah, ada 3 macam tadi saya katakan, 3 macam akar yang tidak baik. 1 atau A, bagian A, 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar yang tidak baik, pertama ada bagian A adalah akar kejahatan. Akar kejahatan itu sama dengan cinta akan uang atau kehidupan yang terikat dengan uang. Nah, ini kita waspada ya, saudara. Jangan sampai ini ada dalam kehidupan kita, ada dalam hati kita. Ya. Biar akar kita adalah akar yang baik. Ya, bukan akar kejahatan. Ya. Bukan kehidupan yang cintakan uang, bukan kehidupan yang terikat akan uang. Prakteknya kehidupan yang terikat akan uang, ya, prakteknya adalah, ya, kehidupan yang tidak bisa memberi. Itu orang yang terikat akan uang sama dengan orang yang tidak bisa memberi. Ya, atau Alkitab katakan kikir, sama dengan orang yang kikir, tidak bisa memberi kepada Tuhan. Ya, berikan waktu, wah, terlalu kikir, terlalu pelit. Kalau Tuhan sudah kasih waktu dalam 1 minggu, coba kalau kita renungkan, dalam 1 minggu mana yang lebih banyak? Waktu untuk Tuhan atau waktu untuk kita? Mana ya, kan? Ya, waktu untuk kita. Ya, waktu ibadah pun juga tidak 1 hari full 2 jam kita ibadah. Kalau 2 puasa pun ada sesi 1, sesi 2, ada waktu istirahat. Ya, tidak 24 jam. Jadi kalau kita renungkan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, begitu banyak untuk kita gunakan untuk hal-hal jasmani. Tapi seringkali orang yang terikat akan uang ini, akarnya tidak baik, akar kejahatan. Ya, dia terlalu pelit. Ya, tidak bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu saya dia tidak berikan untuk Tuhan, apalagi uangnya. Waktu saya dia tidak berikan, apalagi kalau Tuhan bilang, yuk korbankan, ya, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Perhitungan sekali dengan Tuhan. Jadi orang yang cintakan uang tidak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya yang dia miliki, dia tidak bisa serahkan, ya, yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin dia kasih, tapi ya sisa-sisanya, ya, waktu yang tidak terbaik. Contohnya apa? Lambat datang, saat ibadah tidak sungguh-sungguh, ngantuk-ngantuk. Nah, itu waktu yang ya, setengah-setengah saja, bahkan mungkin cuma sisanya dia berikan kepada Tuhan. Padahal sudah begitu banyak waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya, ya, untuk melakukan perkara-perkara jasmani, tapi untuk Tuhan juga masih terlalu perhitungan. Tidak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga kita bisa, mari, ya, ya, biar kita selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mulai dari waktu kita, waktu, tenaga kita, pikiran, perasaan kita, harta, apa yang kita miliki, ayo selalu berikan yang terbaik. Jangan berikan kepada Tuhan sisa, ya. Jangan setengah-setengah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita bebas dari ikatan akan uang, kejahatan, akar kejahatan. Biar akar kita adalah akar yang baik. Ya, haleluya. Akar kebaikan, bukan akar kejahatan. Itu lawan kejahatan. Lawan kejahatan adalah kebaikan. Tuhan katakan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, akar kejahatan buang, timbul akar kebaikan.
Orang baik itu adalah orang yang selalu bisa berikan apa saja itu Tuhan. Bisa korban apa itu orang baik. Nanti akan jadi ya, pakaiannya jadi lenan halus putih berkilau-kilau. Itu perbuatan kebajikan. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Ya, lenan halus itu perbuatan baik. Itu perbuatan ya pengorbanan kita selama kita di dunia. Semakin kita banyak berkorban untuk Tuhan, itu bagaikan ya kita memiliki lenan halus yang semakin berkilau. Semakin banyak memberi, berkorban, semakin berkilau. Ya, sampai jadi lenan halus yang mencari pakaian mempelai. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa. Ini akar yang pertama, akar kejahatan. Ya, kehidupan yang terikat dengan uang. Tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, haleluya. Mari ya, lawan akar kejahatan dengan akar kebaikan. Kita bisa memberikan apa saja untuk Tuhan, berkorban apa saja yang Tuhan minta dalam hidup kita. Berikanlah yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian akar yang kedua, B. Yesaya 5 ayat 24. Yesaya 5:24. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan ya. Haleluya. Seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Nah, ini yang kedua, akar busuk. Nah, jadi kalau akarnya sudah jahat, ini berurutan ya. Kalau dia tetap mempertahankan akar kejahatan, tadi katakan uang, tidak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan, maka selanjutnya akarnya akan jadi busuk. Akarnya akan busuk. Apa prakteknya akar busuk ini? Praktek ya, akar busuk adalah ya, kehidupan yang menolak firman pengajaran yang benar. Ya, dia menolak firman pengajaran, bahkan menista firman pengajaran. Menista itu sama dengan mengejek, mengolok, menghujat. Nah, itu menista. Ya, jadi benar-benar dia tolak. Orang yang sudah terikat akan uang, tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dia akan menolak pengajarannya. Dia tidak suka kepada pengajaran yang benar. Sebab pengajaran yang benar ini selalu menyucikan kita. Ya, selalu menyucikan kita supaya terlepas dari ikatan uang. Ya. Tapi karena dia lebih suka uang, dia lebih cinta uang, lebih mengasihi uang, dia pasti akan tolak selalu pengajaran. Akan tolak pengajaran. Bahkan dia nista. Dia nista itu dia ejek. Apa itu pengajaran? Wah, terlalu keras. Ya. Bahkan dihujat pengajaran. Nah, itu adalah akar yang sudah busuk. Sudah busuk. Yo, akar sudah busuk berarti. Ya, jangan tanya. Kalau akar sudah busuk, ya pohonnya pasti busuk. Ya, jangan tanya juga buahnya. Oh, tidak ada buahnya. Akar yang sudah busuk ya tinggal mau dicabut saja. Ya, orang yang sudah busuk rohaninya, ya, itu mengarah kepada kematian. Tadi dikatakan, Yudas mengatakan tadi, dia pohon yang terbantun, tercabut, ya, sampai 2 kali. Artinya mati 2 kali dia. Ya, secara jasmani, ya, mati jasmani, ya, rohaninya. Jasmani mati, rohaninya mati. Dan terutama mati dalam kematian kedua. Itulah dalam lautan api neraka. Jadi double kematian, double. Tercabut 2 kali, itu terbantun 2 kali. Mati 2 kali. Ya, di dunia ini jasmani rohani mati. Jasmaninya gagal, ya, apa yang dia usahakan gagal, masa depan gagal, hancur. Rohaninya sudah mati, busuk. Akhirnya akan mati di lautan api, neraka kekal untuk selamanya. Nah, itu arahnya. Ya, mari kita sungguh-sungguh hargai dia. Ya.
Ini penentuan bagi kita. Firman pengajaran menyucikan kita. Ya, semakin melepas kita supaya akar kita baik. Dari pertama, akarmu supaya jadi akar yang baik. Ya, sehingga kalau akar baik pasti akar itu hidup. Kalau akar hidup, pohon bertumbuh, pohon pasti berbuah. Tapi jangan harapkan kalau akarnya jahat tidak baik, maka pasti busuk, pohonnya busuk sampai hancur, binasa. Jadi akar ini menentukan. Lewat firman pengajaran membuat akar kita jadi baik. Dan akar yang busuk jadi hidup. Tidak mustahil. Ya, Lazarus saja yang mati 4 hari sudah busuk secara jasmani, secara rohani sudah busuk. Tetapi dengan firman pengajaran, mari kita baca Yohanes 11. Ya, kalau kita masih mau terima firman pengajaran, ya, kita merendahkan hati kita melembutkan hati kita. Masih ada kesempatan. Ya, yang busuk pun bisa hidup, ya, bisa hidup kembali. Seperti Lazarus yang mati. Sudah 4 hari. Oh, kalau mati sudah 4 hari sudah busuk. Sudah berulat, sudah busuk. Ulat-ulat itu yang bikin busuk. Ya, tetapi lewat pengajaran. Ya, kemuliaan Tuhan. Pengajaran ini sama dengan Injil kemuliaan. Penginjilan Injil keselamatan. Pengajaran ini Injil kemuliaan. Supaya membuat kita sama mulia dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Marta ayat 39. Ayat 39. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Nah, ini Tuhan beritakan kepada Marta. Angkat batu itu. Tetapi Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Sudah busuk Tuhan. Ya. Tapi apa Tuhan katakan? Bukankah sudah kata kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ya, kemudian lompat ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Perhatikan, garis bawah ini, Yesus berseru dengan suara keras. Suara keras. Ini menunjuk firman pengajaran yang benar. Tadi susu kepada makanan keras. Firman pengajaran ini adalah firman bagikan makanan keras yang mau mendewasakan rohani kita. Jadi hanya firman pengajaran ini yang sanggup menghidupkan yang sudah busuk bisa hidup kembali. Masih ada harapan, ya. Masih ada harapan bagi yang busuk kalau dia mau terima pengajaran. Angkat batu itu, Tuhan bilang. Batu itu menuju kekerasan hati, saudara. Jangan pertahankan batu kekerasan hati. Mari, ya. Kalau mudah, terus. Haleluya. Angkat batu itu, angkat kekerasan hati, lembutkan hati. Percayalah, terima Injil kemuliaan, pengajarannya. Maka sekalipun saat ini engkau sudah busuk, mungkin sudah jatuh dalam dosa, tadi akan kejahatan, sudah jahat, sudah jatuh dalam dosa. Sebab kalau sudah jahat pasti najis, itu pasti saudara. Orang yang jahat, ya, pasti najis. Sebab jahat itu satu paket dengan kenajisan. Kalau dia sudah terikat akan uang, tidak bisa berikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, pasti ada kenajisan yang dia perlu. Ada kenajisan. Ya, haleluya. Nah, ini kita perhatikan. Kenajisan itu banyak sekali. Dia punya apa? Wadahnya. Ya, sekarang medianya begitu banyak, media sosialnya. Hati-hati kaum muda. Punya HP, punya smartphone, hati-hati. Jangan sembarang dilihat-lihat situ ya, di smartphone. Ya, haleluya. Orang yang jahat tidak bisa berikan terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Pasti apa yang di dalamnya, ya, apa yang dipegang itu, smartphone itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu pasti orang yang jahat pasti najis. Pasti najis. Ya. Hanya pengajaran yang sanggup. Kalau kita mengangkat batu, kekerasan hati yang busuk pun bisa hidup, masih bisa tertolong. Kalau malam ini terima pengajaran, kau percaya, kau yakin kepada Injil kemuliaan, firman pengajaran, engkau masih bisa tertolong. Tapi kalau yang busuk ini saudara, yang busuk masih tetap pertahankan batu kekerasan hati, ya, jangan tanya lagi. Yang busuk pasti akan hancur lebur, pasti akan hancur. Kalau yang sekarang ini masih dia pertahankan kebusukannya, satu waktu, tinggal tunggu waktu seperti Yudas,
terburai isi perutnya. Kelihatan semua apa yang dia perbuat selama ini akan dipermalukan hidupnya. Akan dipermalukan. Hancur, betul-betul hancur. Mari masih ada kesempatan. Lewat pengajaran, mari sungguh-sungguh kau mudah. Ya, haleluya. Semoga kita bisa. Jangan sampai kita dicabut Tuhan. Kalau Tuhan sudah cabut engkau, betul-betul ya, mengerikan yang terjadi. Jangan tunggu Tuhan cabut. Tuhan bilang biarlah itu, mereka akan tercabut. Jangan tunggu. Ya. Lebih baik mari perbaiki akarmu, akar yang tidak baik itu jadi akar yang baik oleh pengajaran, supaya yang busuk bisa jadi hidup, jadi akar yang hidup. Jadi kebalikannya, akar jahat tadi, ayo jadi akar yang baik, bisa berkorban, berikan terbaik untuk waktu kita terutama. Sehingga kalau kita bisa berikan terbaik kepada Tuhan, maka pasti kita bisa hidup. Pengajaran yang benar menghidupkan kita dari yang busuk jadi hidup. Dan kemudian terakhir ya, yang ketiga, mari. Yang ketiga, C atau bagian C, akar yang terakhir. Ya. Haleluya. Ulangan 29 ayat 18. Ulangan 29 ayat 18. Ulangan 29 ayat 18. Jadi ini saya katakan tadi berurutan ya. Kalau akar kejahatan dipertahankan pasti busuk, pasti busuk. Ya, sehingga akan menjadi akar yang ketiga. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan atau kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita dan pergi berbakti kepada ilah bangsa-bangsa itu. Jangan di antara kamu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Oh, ini parah, sudah parah. Ya, kalau yang seperti ini, ya sebagai hamba Tuhan saya hanya katakan, hanya Tuhan yang bisa tahu. Ini orang yang sudah akan murtad, tinggalkan Tuhan. Mereka akan tinggalkan Tuhan, pergi kepada ilah-ilah lain, atau sama dengan jadi seperti Yudas Iskariot, jadi pengkhianat. Jadi kalau dipertahankan dari akar kejahatan tadi, ya, kemudian jadi busuk, tidak mau ya, akar itu diperbaharui supaya jadi hidup, tetap dia pertahankan kebusukannya, maka satu waktu yang busuk itu saudara jadi racun, jadi racun. Ya, coba kita lihat kalau sesuatu yang busuk tidak dibuang, ya, haleluya, tidak dibuang, pasti akan jadi racun. Jadi kenapa sesuatu yang mati harus ditanam? Sebab kalau dibiarkan itu tidak ditanam akan jadi racun. Jadi racun. Makanya harus ditanam dia, dibuang, ditanam. Nah, jadi kalau masih ada yang mempertahankan kebusukan, satu waktu jadi racun, jadi racun. Bisa racuni orang lain, hati-hati. Orang yang sudah tinggalkan pengajaran yang benar, orang yang murtad, dia akan cari orang lain, dia akan racuni orang lain supaya orang lain juga ikut dengan dia. Hati-hati, kaum muda, hati-hati dengan orang yang sudah busuk hatinya. Ya, tetap pertahankan hati yang busuk, akhirnya jadi racun. Ya. Nah, kalau sudah jadi racun, dia tidak mau racuni diri sendiri, dia akan racun orang lain. Ya. Orang-orang terdekatnya terutama, orang terdekat, hati-hati. Ya, bisa itu saudaramu, saudara, bisa ya, suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa tetangga, bisa teman, bisa pacar, apa saja, bisa jadi racun. Hati-hati kok. Hati-hati. Makanya sungguh-sungguh. Sebab ya, yang racun ini Tuhan katakan, janganlah di antara kamu ada, semoga tidak ada. Itu selalu doa. Sebagai hamba Tuhan selalu berjuang sampaikan pengajaran, supaya tidak ada di antaramu laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku, dimanapun kau berada, jangan sampai ada laki-laki, perempuan atau keluarga, ya, atau satu daerah, ya, tempat kita ya, di tempat kita berdiam di sini atau dimanapun saudara berada, jangan sampai daerah kita ada yang menghasilkan akar yang racun. Ya, kehidupan sudah meninggalkan pengajaran yang benar, sudah berkhianat pada pengajaran, akhirnya beralih kepada yang lain. Sehingga saya katakan dia akan meracuni orang lain, dia akan bawa orang lain juga pergi bersama dengan dia. Hati-hati. Makanya sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Menghadapi ini kita harus banyak bersungguh di hadapan Tuhan.
banyak merendahkan diri. Tuhan tolong. Ya, biar tangan kita selalu diangkat Tuhan, dipegang Tuhan. Merendahkan diri pasti kita akan dipegang Tuhan. Ya, haleluya. Jangan sampai kita menjadi kehidupan yang seperti ini. Ya, biar kita diangkat Tuhan. Tuhan memegang, Tuhan angkat kita. Jangan sampai Tuhan cabut kita. Itu saja. Kita diangkat Tuhan atau dicabut Tuhan. Ya, kenapa akarmu masih bermasalah? Ayo perbaiki akar kita malam ini. Perbaiki dengan firman pengajaran. Ayo berjuang. Berjuang, kau mudah kita semua. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, mari biar kebaikan demi kebaikan kita lakukan. Pengorbanan demi pengorbanan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semakin kita disucikan oleh pengajaran, supaya kita semakin hidup, disucikan, diubahkan. Sehingga kebalikan dari akar racun, malah kita akan menjadi obat, saudara. Ya, jangan jadi racun, jadilah obat. Mengobati orang yang sudah diracun, mengobati orang yang sakit, supaya bisa sembuh, kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau pakai, saudara. Jadi mulai pertama, akar kejahatan jadi akar baik. Kehidupan yang suka berkorban yang terbaik kepada Tuhan. Akar busuk jadi akar yang hidup. Jangan busuk, hidup, disucikan, diubahkan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi akar yang menjadi obat, bukan akar racun, bukan akar racun. Jangan malah kita yang meracuni orang juga. Mari kita obati mereka. Buat mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Nasihati. Kalau orang itu masih bisa kau nasihati dia. Mungkin itu ya saudara yang nasihati. Jangan begitulah kak, dek, jangan gitu. Ya, kalau orang tua ya mungkin kita doakan saja orang tua. Kalau itu orang tua doa. Ya. Kalau itu masih kakak kita, adik kita bisa nasihati. Teman kita, pacar, nasihati. Jangan malah kita jadi racun buat mereka. Jadilah obat buat mereka. Tuhan mau pakai kita. Sebab di Yerusalem baru, perhatikan, ada pohon yang bisa jadi obat. Kenapa? Karena akarnya itu yang baik. Dari akarnya yang terlebih dahulu diperhatikan, supaya kita bisa menjadi obat yang menyembuhkan. Wahyu pasal yang ke-22. Yerusalem baru. Ya. Dan Tuhan inginkan ada selama kita hidup di muka bumi. Ya, makanya saya sudah katakan doa Bapa kami itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Jadi apa yang terjadi di surga biar terjadi di muka bumi lewat firman pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai ini. Ya, apa yang di surga kita buat juga di bumi supaya kita ya satu waktu bisa berada di surga. Jadi kalau pohon itu sekarang ada di surga, mari kita tanam di muka bumi. Buat itu ada dalam hidup kita. Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Mari. Ya, Wahyu pasal yang ke-22. Mulai ayatnya yang ke-2. Wahyu 22 ayat yang kedua. Wahyu 22 ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu di Yerusalem baru ya. Jadi baca judulnya nanti Wahyu 21 itu ayat 9. Di Yerusalem baru, di tahta Allah, di kerajaan surga. Di tengah-tengah jalan kota Yerusalem baru, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Luar biasa. Berbuah 12 kali artinya tidak pernah berhenti berbuah. Jadi bulan ini dia berbuah, akhir bulan sudah mau habis buahnya yang tadi. Ya, bulan depan buah lagi. Jadi artinya dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bulan ini berbuah, bulan depan berbuah. Belum habis di bulan ini ada lagi buahnya. Ini yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan mau perbaiki akar kita malam ini? Supaya kita bertumbuh jadi pohon. Pohon yang bisa menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab buah yang Tuhan cari sekarang. Buah yang Tuhan cari. Hasilkanlah buah, kaum muda kita semua. Hasilkanlah buah. Lewat akar kita yang baik. Akar kita yang hidup. Akar kita yang bisa menjadi obat. Seperti pohon ini di sini, tidak berhenti hasilkan buah tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oh, luar biasa, saudara.
Bukan cuma satu orang dia sembuhkan, tapi bisa bangsa-bangsa seluruh dunia ini. Biar kita jadi obat bagi seluruh dunia. Kita dipakai oleh Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa yang dalam kejahatan, dalam kebusukan, yang sedang diracuni hari-hari. Jadilah penyelamat dalam nikah kaum muda. Kita semua sebagai anak, selamatkan orang tuamu yang belum terima pengajaran. Sebagai saudara, kakakmu mungkin, adikmu, temanmu, siapa lagi yang sudah punya pacarmu, selamatkan. Obati dia. Jangan malah kau sendiri yang jahat. Jangan malah kau sendiri yang busuk. Jangan malah kau sendiri yang jadi racun. Jangan. Kamu udah, mari kamu udah. Jadilah obat. Dipakai Tuhan. Di keluarga dipakai Tuhan. Dalam bermasyarakat dipakai Tuhan. Bagi bangsa kita dipakai oleh Tuhan. Menyembuhkan bangsa-bangsa. Seperti 12 rasul dan akhir dipakai dalam pengajaran ini. Bisa membawa bangsa-bangsa menuju pada kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kaum muda yang dikasih Tuhan. Dan kita semua. Siapapun kita. Mari. Sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh saya sampaikan ini kepada kaum muda. Jangan sampai kehidupan yang sangat disayang Tuhan. Saya sangat mengasihi saudara. Jangan sampai kau jadi pengkhianat. Jangan sampai akalmu jahat. Hatimu akal itu sampai ke hati. Hati jahat, jangan sampai hatimu busuk. Jangan sampai hatimu jadi racun. Balik kembali. Lewat pengajaran ini kau muda, sungguh-sungguh kita semua. Yang jahat lawan dengan kebaikan. Jangan dia sudah jahat, kita tambah jahat lagi. Jahat lawan dengan kebaikan. Ya, berbuat baik kepada, berkorban untuk dia. Ya, mungkin dia sudah jahat kepada kita, ayo, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukan kebaikan. Ya. Yang sudah busuk, tolong dia supaya dia hidup kembali. Ya. Jangan malah kita yang tolak pengajaran, malah kita yang ejek, nista, dosa, di situ keras. Bagaimana orang mendatang? Kita sendiri menista pengajaran. Ya, jadi akar yang busuk. Mari jadilah akar yang hidup. Menghidupkan orang yang busuk. Sampai orang yang sudah diracun. Mungkin racunnya sudah seperti apa? Racun yang hebat. Apa? Cyanida atau apa? Ya, racunnya sudah menjalar. Ya. Tapi ya, di Yerusalem baru ada pohon. Daunnya dipakai untuk menyembuhkan penyakit apapun juga. Jadi tidak ada yang tidak mustahil. Kalau kita dipakai Tuhan, tidak ada yang mustahil. Orang itu mungkin begitu jahat, wah hidupnya sudah najis. Tapi lewat kita bisa dipakai. Kita dipakai menyelamatkan, membawa orang itu datang kepada Tuhan, menyembuhkan dia. Oh luar biasa, saudara. Tidak mustahil. Mungkin siapa orang itu? Mungkin orang ya tadi orang tua, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin pacarmu, siapa saja. Tidak mustahil mereka bisa datang kepada asal kau jadi obat. Cari obat. Ya, dipakai oleh Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Jangan tahu Tuhan beserta dengan engkau. Jangan tahu Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, makanya Tuhan katakan kepada Marta tadi, kalau kau percaya, kau yakin, malam ini kau yakin, kau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, dalam setiap perjalanan kita untuk diutus sebagai Tuhan, kemuliaan Tuhan akan selalu dinyatakan kepada kita. Ingat ketika Musa, ya, berkali-kali Musa mau dilempari dengan batu oleh orang Israel. Yosua, Kaleb juga mau dilempari dengan batu, tapi kemuliaan Tuhan ya, menjadi pembela. Jangan takut. Jangan takut, engkau mungkin ya takut dikucilkan, takut diputuskan, takut apa saja, jangan takut. Kemuliaan Tuhan akan selalu menaungi kita, kaum muda, guys. Jangan takut. Tuhan tidak akan biarkan kita. Kemuliaan Tuhan. Makanya saya katakan tahun 2021 bagi kita di tempat ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya lebih besar lagi sampai kemuliaan yang terbesar. Kita bisa bersama 24 tua-tua. Saya, saudara semua ada di sana nanti. Oh, bersama dengan mereka kita akan bahagia di tahta Allah untuk selama-lamanya.
Semoga itu perjuangan kita semua. Berjuanglah kamu agar akarmu baik, akarmu hidup, dan akarmu menjadi obat dipakai oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan engkau. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Mari serahkan ke kita. Ya, yakin Tuhan bersuruh kepada Marta. Percaya, Marta percaya. Aku akan melihat. Jangan ragu kau muda kita semua. Yuk kita sungguh-sungguh serahkan hidup kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari, saya sangat pujian ini menjadi pujian bisa dikatakan pujian favorit dari saya. 335. Tuhan inilah hidupku. Serahkan kepada Tuhan. 335. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depan jadi milikku. Haleluya. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Dengar-dengar gelap. Membawa bangsa-bangsa kepada-Mu Tuhan. Tuhan diberimu. Mari kita bagi bersuara. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu bagi kami Tuhan. Genapi janji-Mu bagi kami. Sampai seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Haleluya. Haleluya. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh Seperti seruan Tuhan kepada Marta menghadapi kebusukan di Lazarus. Jika kau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Jangan ragu sedikit pun kau muda, kita semua. Jangan ragu untuk menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ragu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menjadi akar yang baik, bukan akar yang kejahatan. Menjadi kehidupan yang hidup di mata Tuhan. Kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Memang kehidupan yang sudah busuk, bahkan sudah diracuni. Tuhan pasti akan semua. Saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Bagi kor yang sungguh-sungguh. Siapapun kita saat malam ini benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Semakin kita digarap berjaga oleh firman pengajaran, memiliki akar yang baik, akar yang hidup, akar yang menjadi obat bagi kehidupan. Yang sakit, yang sudah diracuni, yang sudah disesatkan hari-hari ini, Tuhan membagai untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia. Mari siapapun di antara kita yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan.
hati yang hidup di hadapan-Mu. Haleluya. Bahkan hatiku yang dipakai oleh Tuhan dari hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, imam-imam, raja-raja dipakai Tuhan menjadi obat. Haleluya. Bagi yang sakit, haleluya, bagi yang sudah tersesat, hidup pada dipakai oleh Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima turun tangan. Tuhan suruh mengasihi kaum muda sekalian. Kita semua saat ini, siapapun engkau yang sempat mendengar firman saat ini, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau pilih, Tuhan mau tetapkan kita, Tuhan mau utus, Tuhan mau panggil kita. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Setelah begitu banyak kehidupan dari hari ini, haleluya, kehidupan yang sudah tersesat, kehidupan yang sudah mengundurkan dia. Haleluya. Jangan sampai kita juga menjadi bagian dari mereka. Kita kuat, bertahan. Jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Malah kita harus menolong mereka yang sudah tersesat. Kalau mau pakai itu bisa mengembalikan mereka. Kehidupan yang masih dalam kegelapan. Siapapun itu, apa yang membuat hatinya terbeban ya? Mungkin bagi siapa? Mungkin terbeban bagi orang tua, mungkin. Ya, mungkin bagi kakak, bagi adik, bagi teman kita mungkin. Bagi orang yang kita kasihi, siapapun dia, serahkan dia kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan biar kita dipakai Tuhan bisa menyelamatkan mereka, menjadi saksi, menjadi terang bagi hidup mereka. Mari serahkan itu kepada Tuhan. Angkat dua tangan kita kembali. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, ini kami, seluruh hidup kami Tuhan, kami sakit untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi orang tua kami, bagi kakak adik kami, teman kami, orang yang kami kasih hari-hari Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan, bagi seluruh dunia ini Tuhan, kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan, sebab kemuliaan menyertai kami Tuhan. Engkau selalu membela kami. Engkau tidak tinggal diam bagi kami. Bagi kehidupan yang sungguh-sungguh merendahkan diri-Mu saat ini, untuk menyerahkan hidup sepenuh kepada Engkau, maka Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau yang mengangkat hidup kami, Engkau memakai hidup kami. Masa depan kami pasti berhasil bersama Engkau. Apa yang kami cita-citakan, apa yang kami rindukan hari-hari Tuhan. Apapun pergumulan kaum muda, kami semua Tuhan, apa saja yang mereka hadapi, pergumulan secara pribadi, pergumulan untuk Tuhan, pekerjaan, studi, masa depan mereka semua Tuhan, tolong. Engkau tidak membiarkan, Engkau mengadakan perbedaan bagi hidup sungguh-sungguh dan tidak ada Tuhan. Hidup dipakai dan Tuhan, oh yang tidak dipakai Tuhan. Tuhan, kami yang dipakai Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab untuk hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bersama. Jangan takut sekali lagi. Pemuda kita semua, haleluya, Engkau selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Immanuel beserta dengan kita. Kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Kemuliaan yang lebih besar, yang lebih besar, sampai yang terbesar nanti bersama-sama kita semua ada. Haleluya, bersama-sama 24 tua-tua kita ada di tahta Allah menjadi mempelai Tuhan itu selamanya, berbahagia bersama. Dan yakinlah di bumi ini masa depanmu juga berhasil bersama Tuhan. Masa depan yang indah bersama Tuhan tidak pernah menipu kita. Rencana Tuhan pasti digenapi atas setiap kita, terutama kita semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan kata, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jangan ragu sedikit pun. Haleluya. Bersama dengan Tuhan dalam pengajaran ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan, pasti dinyatakan bagi kehidupan kita semua. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan
langkah-langkah keberhasilan dari Tuhan, keindahan bersama Tuhan di bumi ini, sampai kita ada di tahta Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada, berbahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih lagi kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan baik dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Engkau menjamah semua kehidupan kami, mengangkat semua kehidupan kami Tuhan, untuk masa depan kami berhasil indah bersama Tuhan. Sampai nanti jika Engkau datang kembali, Engkau mengangkat kami di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Engkau, berbahagia dalam pesta nikahan domba, kerajaan Tuhan damai sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan komitmen kita kepada Tuhan. Kita pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, nomor 71, suplemen 71 G. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Oh, amin. Allah benar yang Kau telah berlindung. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur cinta-Mu. Haleluya. Tak akan pernah berubah. Oh, amin. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu dariku. Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Sekali lagi ibadah kita sepanjang minggu ini, Selasa, Kamis, Sabtu, doa pagi 4:45 atau 15 menit. Sebelum jam 5 kita mulaikan juga. Semua ibadah bisa diikuti secara live streaming di Facebook dan juga di YouTube. Hari Jumat ibadah pendalaman kitab dan perjamuan suci jam 5:30 sore. Hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5:30 juga. Hari Minggu seperti biasa ibadah jam 7 jam sore hari 5:30 ibadah kamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai pria surga yang begitu mengasihi hidup. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami malam ini. Tuhan sangat mengasihi kami. Haleluya. Oh, Tuhan mau memakai kehidupan kami hari-hari ini Tuhan menjadi kehidupan yang bagikan Tuhan obat. Haleluya. Bagi kehidupan yang sakit, bagi kehidupan yang sudah tersesat hari-hari ini Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan, membawa mereka untuk kembali bisa disembuhkan Tuhan. Mereka bisa hidup Tuhan untuk kemuliaan bagi nama semua kami menuju pada kemuliaan Tuhan yang akan segera datang di awan-awan permai. Pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bagi Tuhan keluarga kami, Tuhan bagi teman kami, bagi orang yang kami kasihi, juga bagi kami dalam kami Tuhan bermasyarakat, bagi daerah, bagi bangsa kami Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Sepanjang itu saya berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Tuhan tolonglah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Yang hari-hari ini begitu banyak masalah-masalah terjadi di bangsa ini Tuhan, terutama pandemi yang masih belum berakhir sampai saat ini. Tuhan tolong pulihkanlah bangsa kami. Kuatkan selalu pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah desa-desa, legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan berkati semua, berikan hikmat kebijaksanaan
menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini ya Tuhan. TNI, Polri juga Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan selalu hikmat, tetap menjaga stabilitas keamanan di negeri kami tercinta ini. Juga tim medis semua Tuhan tolong berkati mereka, para tenaga medis Tuhan dalam tugas-tugas yang berat hari ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang terpapar COVID. Tuhan tolong semua yang terkena bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi Tuhan. Oh Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka Tuhan. Biarlah dengan apa yang terjadi menimpa Tuhan, oh bangsa kami Tuhan, daerah kami Tuhan, biarlah membawa kami, oh pandangan Tuhan, rohani kami terbuka hari itu memandang rencanamu yang mulia Tuhan nyatakan baik. Sebabnya pakailah kami Tuhan untuk kemuliaan bagi namamu, bagi bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kami dipakai untuk kemuliaan bagi namamu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa untuk menuju pada satu kesatuan tubuh yang sempurna, untuk kami semua bisa memandang Engkau yang akan datang kembali sebagai Raja mempelai di surga di awan-awan yang kami berbahagia selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semakin yakin dan percaya bahwa langkah-langkah hidup kami bersama Engkau adalah langkah-langkah kemuliaan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Tuh hidup sekarang, hidup masa depan yang indah berhasil sampai kami berhasil jadi mempelai Tuhan, bahagia bersama Tuhan selamanya. Terima kasih. Sertai semua kehidupan kami selepas tinggalkan tempat ini dalam beristirahat di rumah masing-masing Tuhan. Sertai, lindungi, bangunkan besok pagi itu saya diberkati Tuhan, menjalankan aktivitas sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Immanuel yang sempurna beserta dengan kami semua, melindungi, membela, haleluya, memelihara secara ajaib di tengah kesulitan kesukaran dunia ini, menghapus kemustahilan, memberikan haleluya masa depan yang berhasil indah bagi kehidupan kami. Apapun yang sekali kerinduan Tuhan, kaum muda kami semua merindukan apa saja Tuhan, bagi studi Tuhan, bagi cita-cita masa depan Tuhan, tolong merindukan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan, oh jodoh semua Tuhan, berikan yang terbaik. Engkau tahu semua yang mereka rindukan Tuhan. Semua yang percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebahagiaan, keberhasilan, kemenangan bersama Engkau, sampai nanti kami bisa menjadi mempelai Tuhan, berbahagia selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan sekali lagi dalam setiap jam-jam ibadah Tuhan di tempat ini, di rumah masing-masing, mengikuti ibadah juga secara live, secara siaran tunda Tuhan. Oh gairahkan kami semua untuk sekali sungguh-sungguh mengenai setiap waktu yang Tuhan berikan, semakin setia, taat, berkobar-kobar Tuhan, haleluya, sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja mempelai di surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.